Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali lagi kita hari ini. Bahagia banget ya bisa ketemu lagi dengan Anda. Pastinya dalam suasana yang semoga senantiasa sehat, semangat dan berseri-seri ya. Karena kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita bisa kreasikan. Jangan berharap bahwa kita bahagia dulu kemudian semuanya akan menjadi baik-baik saja. Tetapi bikin bahagia agar semuanya menjadi baik-baik saja gitu kan. Kiat sehat awet muda tanpa obat kembali Nana Amelia hadir. Tentunya bersama my best partner, seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi, Bapak Nyoto Setianto. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina, kita ketemu lagi dalam suasana yang mendung. Ya. Mendung menggelayut ya. Iya, ada lagunya kayaknya ya. Kemarin hujannya deres, sekarang mendung nggak berhenti. Tapi memang suasananya jadi adem gitu ya. Oh gitu ya, tapi juga bikin romantis sih biasanya. Betul. Lagunya kan kayak yang hujan turun lagi, ketahuan tuh lagu tahun kapan coba? Tahun kita kayaknya. Oke, hari ini kita semangat yang luar biasa karena sebentar lagi bulan Ramadan ya Pak Nyoto ya. Iya, seminggu lagi kita harus mempersiapkan diri untuk berpuasa. Ya makanya kan? dari sekarang udah mesti disiapkan lahir dan batin. Betul. Ya, disehat-sehatkan ya, kemudian juga rilis semuanya ya biar ketemu dengan bulan suci itu kita sudah siap semuanya. Oke, jangan lupa yang pengen ikutan di acara ini boleh WhatsApp di 081511 103 103. Selain Anda bisa dengar di radio kesayangan Anda juga bisa tonton di YouTube channel kita Ziman Herbal ya. Like, follow, comment, and share. Hari ini tema kita mengenai... Hari ini kita tentang ini aja deh, enzim. Ini enzim ini sangat penting sekali ya. Suatu zat yang diproduksi oleh tubuh, tapi ternyata itu fondasi dasar kehidupan. Dan literatur buku tentang enzim itu banyak sekali. Ada buku tentang 1 juta manfaat dan kehebatan enzim, ada buku ampuhnya enzim untuk tubuh, ada buku tentang the rejuvenation enzim untuk kita bisa menjadi awet muda kembali. Dan yang paling fenomenal itu buku The Miracle of Enzym. Ini buku yang karangan Hiromi-Shinnya, MD ya. Dia itu mengarang buku ini jadi patokan buku nutrisi dari seluruh nutrisi di dunia. Kemudian buku tentang enzim faktor, enzim nutrition, banyak sekali cerita tentang betapa pentingnya enzim dan sekarang masih digali terus-menerus tentang manfaat dan pentingnya enzim bagi tubuh kita. Sebegitu hebatnya enzim, emang apa manfaat dan pentingnya buat tubuh kita sih Pak Nyoto? Nah ini kita cerita dulu ya tentang dokter Hiromi-Shinnya itu, dia adalah dokter ahli bedah. Ahli bedah itu sangat diakui di dunia medis di Amerika karena kan kalau orang ahli bedah itu biasanya kalau nggak tangan kanan yang jago, ya tangan kirinya gitu ya. Nah dokter Hiromi-Shinnya ini tangan kanan dan tangan kirinya sama-sama jago. Jadi dia kalau mengoperasi orang itu bisa pakai 2 tangan. Kalau membedah? Iya kalau membedah ya, mengoperasi membedah. Tapi yang ironisnya dia punya istri yang sangat disayanginya itu meninggal kena kanker. Dan dia tidak bisa berbuat apapun dengan kepiawannya itu. Termasuk ilmu-ilmu medis segala macam nggak mampu. Barulah dia mendalami tentang apakah itu penyebab orang kena penyakit yang disebut dengan namanya enzim gitu. Oh jadi berawal dari kisah nyata hidupnya dia ya, kehilangan istrinya gitu ya. Makanya dia bikin seri buku tentang enzim, The Miracle of Enzym, enzim faktor dan whatever ya, banyak sekali. Dan ternyata itu bukan diteliti juga oleh Dr. Hiromi-Shinnya, ada seorang profesor ya, Paul de Boyer. Dia mendapatkan hadiah Nobel di bidang kimia. Dapat hadiah Nobel itu nggak gampang loh ya. Iyalah. Tahun 97 dia mendapatkan hadiah Nobel, tapi pada tagline dari penelitiannya itulah fondasi dasar kehidupan adalah enzim, karena tanpa enzim manusia itu hanyalah adonan dari protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin dan lain-lain tanpa unsur kehidupan. Dengan adanya enzim barulah manusia itu ada. Jadi ternyata fondasi dasar kehidupan adalah enzim menurut Paul de Boyer tahun 97 dan dapat Nobel. Nah jadi kan nggak kaleng-kaleng ya. Iya. Fondasi kehidupan manusia adalah enzim. Iya betul. Enzim itu apa sih Pak? Nanti kita bikin penasaran dulu. Kirain yang suka muncul di TV itu. Bukan enzim yang buat enzim gigi. story ya. Oke,
Jadi ini menjadi hal yang penting banget buat kita ketahui ya, Zima Lovers, karena tadi Pak Nyoto sudah garis bawah terus bahwa enzim ini adalah pondasi dasar kehidupan. Jadi manusia tanpa enzim berarti nggak mungkin hidup ya? Ya nggak mungkin hidup lah. Dan ini diperkuat juga sama Dr. Hiromisinnya tadi yang mengarang buku karangan The Miracle of Enzyme. Dan waktu buku ini rilis, jujur aja itu terjualnya, saya mau beli udah habis diborong orang. Mau beli lagi sudah habis diborong orang. Saking lakunya buku ini. Dari dunia kedokteran, dunia ahli gizi, dunia nutrisi itu rebutan beli buku ini sebagai panduan tentang kesehatan. Nah, kita kan oleh Tuhan dikaruniai enzim. Dan enzim ini disebut enzim pangkal. Kalau enzim pangkal dalam tubuh kita udah habis terkuras, ya kita kehidupan berakhir. Game over. Jadi segala suatu orang itu meninggal itu karena enzim kita habis. Kalau akibat penyakitnya. Jadi kata dokter Hiromisinnya, sesungguhnya di dunia ini nggak ada penyakit. Nggak ada penyakit kolesterol, nggak ada penyakit hipertensi, nggak ada penyakit jantung, stroke, diabetes, asam urat, liver, ginjal, kanker, bisulan. Yang ada karena enzimnya nggak ada, berkurang. karena enzimnya berkurang, kita termanifestasi penyakit. Jadi dari penyakit kanker sampai penyakit ringan, sampai penyakit bisulan lah, sampai penyakit jerawatan lah, whatever lah, itu karena enzim kita menurun, kita termanifestasi penyakit. Itu kata dokter Hiromisinnya. Oke, catat baik-baik. Jadi tadi kata Pak Nyoto, kalau enzim kita fix ya dalam kondisi yang maksimal, optimal, maka tidak akan ada penyakit yang menyerang. Oke, nanti kita lanjut ya. Seperti apa sih kita harus bisa memproduksi enzim yang bagus ini di tubuh kita? Kita akan kembali lanjutkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat setelah yang berikut ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Oke, acara ini memang didesain buat kita semakin aware dengan masalah kesehatan kita. Karena ingat ya, kesehatan ini adalah harta yang paling berharga buat kehidupan kita. Dengan sehat kita bisa lakukan apapun dan bermanfaat bagi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang di sekitar kita gitu kan. Coba kebayangin aja kalau kita tuh udah letoy, udah gak bersemangat, sakit-sakitan terus, rasanya hidup ini gak berwarna, gak berharga gitu. Nah, Pak Nyoto hari ini akan ajak kita untuk lebih peduli masalah enzim. Di mana enzim ini ternyata merupakan inti dari sebuah kehidupan. Betapa pentingnya enzim buat hidup kita yang notabene sering kita tuh nggak ngerti gitu ya Pak Nyoto. Iya, betul. Taunya enzim doang, tapi secara spesifik bagaimana dia punya manfaat buat tubuh itu. Kadang-kadang salah persepsi, sangka odol merek enzim. Bedanya apa sama yang gigi? Beda lah, itu kan merek ya. Kali ini kan kita cerita gigi tentang apa namanya? Apanya tuh? Bukan enzim ya? Bukan. Apa? Gigi ya gigi. bukan lapisan gigi. Email. Tapi bukan email buat ngirim surat. Bukan, temennya Instagram. Oke, kita lanjut. Jadi enzim ini adalah inti dari sebuah kehidupan. Betul. Siapa yang produksi enzim? Oke, jadi kita itu dalam tubuh kita sama Tuhan dikasih kapasitas memproduksi enzim, disebut enzim pangkal. Enzim master ini belum jadi enzim apapun. Karena dalam tubuh kita itu 3.000 macam enzim, jadi ada masternya, bisa jadi enzim apapun, namanya enzim pangkal. Nah, kalau enzim yang udah pangkalnya ini habis, masternya ini habis, kehidupan kita berakhir. Ya, itu hasil penelitian tadi. Kemudian ada lagi penelitian dari dokter ahli embriologi, pencetus teori sel tropoblas, namanya Dr. John Bird. Tapi lahirnya lama sekali, tahun 1858 ya. Dia mengatakan bahwa kanker paling ganas sekalipun akan lenyap dengan terapi enzim. Loh, kok kita nggak pernah dengar ya? Karena memang teori ini banyak yang nggak dipromosikan lah ya. Karena kan industri kanker itu industri yang luar biasa. Penyakit kanker itu kan biayanya mahal. Kok dengan enzim aja ada efektivitas untuk bisa lenyap. Lalu bagaimana teori ini bisa dikembangkan oleh Dr. John Bird ini? Karena perkembangan manusia awal, terbentuknya manusia itu dari pertemuan ovum dengan sperma itu cuma kecil sekali. Lalu dia membelah diri demikian cepat menjadi seperti bola gitu ya. Nah, pertumbuhan sel yang demikian cepat itu mirip pertumbuhan kanker. Lalu sampai kapan dia menjadi normal? Saat tubuh kita memproduksi enzim yang meliputi seluruh sel kita berubah sifat menjadi normal. Lalu sel tersebut terspesifikasi, ada jadi sel otak, sel jantung, sel liver, sel tulang, segala macam ya. Jadilah bentuk manusia. Nah, makanya teori sel tropoblas, tapi syaratnya harus ada enzim yang meliputi seluruh sel. Kalau enggak ya hamil anggur, nggak jadi apa-apa. Makanya disebut adonan, kata yang dapat Nobel tadi. Jadi artinya kita itu sudah dikaruniai enzim
Ya, cuma kebanyakan orang zaman modern itu mengkuras enzimnya atau menghambur-hamburkan enzimnya, foya-foya enzimnya, sehingga enzim dalam tubuh kita itu degradasi atau defisiensi atau kekurangan, kita termanifestasi penyakit. Oke. Gitu. Itu apa namanya? Ngebuang enzimnya itu melalui apa, Pak? Bisa terjadi cepat hilang enzimnya. Oke, kita langsung lagi ya. Jadi kita sudah bahas tentang mengapa enzim. Sekarang fungsi enzim itu apa sih kan gitu ya. Orang bingung, enzim itu apa? Enzim itu sebenarnya katalis. Katalis itu fungsinya mempercepat proses metabolisme. Jadi katalis metabolisme. Metabolisme itu mengubah, jadi mempercepat proses pengubahan makanan yang kita makan menjadi sesuatu yang dibutuhkan tubuh. Oke. Jadi kita makan nasi bisa menjadi karbohidrat menjadi gula sepersekian detik karena ada enzim amilase. Oke. Kita konsumsi makanan berlemak bisa menjadi lemak yang baik bagi tubuh, ada enzim lipase. Yap. Kita makan protein menjadi pecah lagi menjadi asam amino karena ada enzim protease. Ya. Nah, artinya tanpa enzim-enzim yang menjadi katalis metabolisme tersebut, apapun yang kita makan tidak bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh. Oke, jadi sistem metabolisme tidak akan berjalan Tidak bila berjalan. tidak ada katalis enzim itu tadi. Nanti kita makan nasi keluar nasi kan repot, minum kopi keluar kopi, makan pisang keluar pisang karena nggak enzimnya Tapi bekerja. lucu juga Pak, irit Pak, bisa dimakan lagi ayo. Iya, cuma kan kita nggak punya apa-apa, nggak bisa digunakan untuk kebutuhan tubuh. Makan lagi, makan keluar, makan Gitu. lagi, nggak usah belanja. Terus, Kemudian fungsi enzim kedua adalah mengurai sisa metabolisme. Semua makanan kita makan setelah diproses menjadi sesuatu yang berguna bagi tubuh, itu kan sampah. Sampah ini harus diurai menjadi suatu zat yang tidak berbahaya bagi tubuh dan itu kinerja dari enzim. oh, oke. Nah. Berarti baratnya membantu memasaknya, tapi juga membantu mengurai mengurai pembuangannya. atau sampah-sampahnya ngebongkar biar nggak berbahaya. Itu enzim juga. Hebat banget ya berarti ya. Iya, dan yang terakhir itu antioksidan. Kita kan teroksidasi setiap hari. Kita kan mengalami proses penyerangan yang kelihatan tidak kelihatan. Maksudnya bukan makhluk gaib ya. Dari oksidasi, dari elektron apa segala macam, dari sinar matahari, dari polusi air udara dan tanah. Itu yang menjaga agar kita punya sel-sel tidak rusak, namanya antioksidan. Dan itu yang paling banyak, yang paling kuat itu dari enzim itu sendiri. Jadi kalau kita mengerti tentang teori enzim, kita bisa menahan laju penuaan. Kita bisa membuat sel-sel kita kembali menjadi bugar. Jadi kita bisa ya merasakan kemudahan seperti apa sih? Seperti Intinya itu. irit enzim ya, jadi nggak Iya. dibuang-buang gitu ya. Dan nggak bagaimana wasting. kita mengaktifkan enzim eksogen dalam tubuh kita, kalau dalam tubuh endogen ya. Enzim endogen dalam tubuh kita udah berkurang, kita mesti absorb, menyerap Tambah. dari enzim dari luar, eksogen, kan Oh, gitu. oke. Biar kita mampu membakar semua sampah dalam tubuh kita, mengurai maksud saya sisa metabolisme, mampu mengkatalis semua makanan kita menjadi zat yang berguna. Akibatnya tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri, mampu membuang sampah-sampah hasil sisa metabolisme, mampu menjaga sel-sel kita agar tidak rusak. Oke, Gitu. tadi pertanyaan saya belum dijawab Pak Nyoto. Apa ya? Aku Itu lupa bagaimana ya? Bagaimana cara kita tahu bahwa kita terlalu menghambur-hamburkan enzim dalam tubuh Oh, kita? iya. Kan harusnya kan pengiritan nih, biar Oke. kita tetap sehat, awet muda. Nah, gimana kita tahu? Apa kita bahas sekarang apa lanjut nih? Oke, Siap. oke, Ya. lanjut ya. Oke nanti. Nanti karena Ini sudah karena kita tuh di sini tuh tahu nggak? Kita tuh ada wasitnya gitu. Jadi Iya. harus tanya dulu. terus sudah wasitnya bunyiin bel teng gitu ya. kayak tinju aja. Oke, kalau gitu jangan penasaran ya. Nanti kita akan jawab itu tadi pertanyaannya setelah yang berikut ini. Jangan lupa yang mau nanya boleh di 081511 103 103. Nina dan Pak Nyoto kembali selayang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Udah jelas dong sekarang. Jadi enzim ini fungsinya adalah mengawal apapun proses metabolisme dalam tubuh kita. Termasuk juga mengawal sistem pembuangan agar supaya tidak menjadi racun bagi tubuh kita. Wah dahsyat banget ya, bener lah kalau gitu. Gak ada enzim ya gak hidup gitu ya Pak Nyoto ya. Iya. Karena metabolisme tidak bisa berjalan. Nah seringkali yang dilakukan oleh masyarakat masa kini adalah boros enzim. Ini dia nih gitu kan. Buang-buang enzim yang gak perlu. Padahal itu harusnya dijaga agar supaya mampu merejuvenasi sel secara terus menerus gitu Pak Nyoto ya. Betul. Nah aktivitas apa yang seringkali tidak kita sadari dilakukan dan itu bikin boros enzim Mbak? Oke, jadi tadi saya ralat dulu ya. Saya bilang di enzim kita dikaruniai kurang lebih 3.000 macam. Ternyata 5.000 macam enzim dalam tubuh kita yang baru diketahui.
Jadi 5.000 macam enzim dalam tubuh. Kita cerita dulu tentang enzim yang fungsinya untuk katalis metabolisme, mempercepat proses metabolisme tubuh gitu ya. Contoh, kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, itu kan diurai. Diurainya oleh apa? Oleh enzim amilase, mengurai karbohidrat, maltase, mengurai maltosa menjadi glukosa, sukrase, mengurai sukrosa menjadi zat gula, laktase, selulase, pektinase, itu enzim pengurai karbohidrat. Nah, kita kekurangan enzim amilase aja. Enzim amilase itu enzim air liur. Air liur kita itu mengandung enzim yang fungsinya untuk mengubah makanan menjadi karbohidrat. Kita makan nasi dikunyah lama-lama kan jadi manis. Karena diubah oleh enzim amilase menjadi glukosa. Kita kekurangan amilase aja gampang bisulan, asma, emfisema, infeksi saluran pernapasan atas, psoriasis, penyakit macam-macam penyakit kulit, eksim, dermatitis atopik, termasuk penyakit MAH. Jadi kalau ada orang kena MAH, gastritis, sakit-sakit sendi, itu enzim amilase kita di air liur ini sudah kekuatannya berkurang. Oh, itu sebabnya apa bisa berkurang? Ya kan kalau kita bilang kuras-kuras tadi, kita konsumsi makanan di mana enzim kita itu benar-benar dipakai banyak-banyak untuk mengurai makanan tersebut menjadi yang nutrisi dibutuhkan. Jadi terlalu berat. Iya, gitu, contoh kita makan makanan yang sudah dimasak berkali-kali. Jadi makanan tadinya nih bentuknya apa? Gandum diurai jadi roti, rotinya diurai lagi pakai kimia, bahan kimia dan sebagainya macam. Itu kan tubuh kita sebenarnya nggak kenal kalau itu makanan. Karena sudah benar-benar makanan yang sudah diproses berkali-kali, tubuh kita nggak kenal kalau itu makanan. Jadi enzim kita dikuras benar-benar untuk mengurai, jadi bisa dikenali tubuh diproses tubuh untuk kebutuhan tubuh kita. Oke. Nah kalau kita cuma makan singkong, ya encer enzim kita ngurainya jadi makanan, ya kan. Makan ubi gampang, makan getuk gampang. Nah kalau makanan yang udah kemasan Ruwet dan gitu. ruwet diproses berkali-kali, tubuh kita capek. Gitu. Gitu. Berarti kalau gitu itu adalah salah satu yang nggak kita sadari bikin boros enzim. Makanya biar enzim ini tetap awet, makanan yang natural. Natural, gitu, yang prosesnya ya. baru sekali deh, direbus yang doang. enzim gampang Ya kan, gampang gitu kenal. ya. Habis digoreng direbus, habis direbus dibakar, habis direbus dikeringin lagi, dibakar lagi, digoreng lagi. Udah nggak kenal lagi nih makanan apa. Enzim kita capek ngurainya jadi sesuatu yang dibutuhkan tubuh. Itu analoginya sih. Analoginya. Oke. Oh begitu. Kemudian ada lagi enzim pengurai lemak, namanya enzim lipase fosfatase. Kalau enzim kita kurang nih, defisit lipase, kita kena penyakit kejang otot, vertigo, kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, obesitas, diabetes, sakit jantung, gara-gara enzim lipase kita sudah ngedrop. Kita konsumsi makanan mengandung protein kan diurai itu sama enzim kita oleh enzim protease, peptidase, gelatinase, renin, macam-macam deh yang ngurai protein. Kita kurang defisit enzim protease aja, kita kena penyakit apa? Artritis, osteoartritis, osteoporosis, keracunan usus, semua penyakit sendi, rematik, gara-gara asam urat, gara-gara yang kita konsumsi daging misalnya ya, protein, udah nggak ada nih yang ngurai nih, enzim proteasenya habis, jadi asam urat, jadi rematik, jadi alkalosis, jadi artritis, macam-macam. Jadi semua penyakit itu akibat dari kita udah makanan yang kita makan nggak bisa diurai oleh enzim dalam tubuh kita, oleh pencernaan kita, oleh metabolisme kita, lama-lama jadi sampah, menumpuk jadi racun dalam tubuh kita, kena macam-macam penyakit. Itu sederhananya. Karena makanan yang kita makan udah nggak dikenali oleh tubuh. Makan daging aja misalnya bukan daging habis potong langsung goreng makan. Enggak, ini dagingnya dibekukan dulu. Habis dibekukan dikasih pengawet, kasih macam-macam ya. Habis itu dicampur A, B, C, D. Lama-lama tubuh kita nggak kenal ini protein dari mana ini. Siapa lu gitu ya? Siapa lu, udah banyak sekali prosesnya. Bahkan motong sapinya mungkin 2 tahun yang lalu karena dimasukkan kaleng dulu kan gitu. Oke. Makanya itu bikin enzim jadi berat kerjanya. Berat, kita menguras. Ya kan? Tadi Pak Nyoto bilang bahwa sebetulnya enzim itu sendiri ada yang diproduksi oleh tubuh, ya, tapi ada juga yang ditambahkan dari luar. Agar membantu ya. Membantu tubuh kita untuk membongkar semua sampah dalam tubuh kita, mampu juga untuk membantu proses metabolisme,
sebagai antioksidan juga, sehingga kita bisa menemukan kembali kesehatan kita yang sudah hilang. Nah, jadi Ziman Lovers, kalau Anda merasa sudah feel guilty ya, merasa bersalah sama enzim, aduh selama ini ternyata aku boros, gak cuma duit, boros enzim. Nah, ada caranya juga buat sekarang kita nambahin enzim biar tubuh kita ini semakin jago sistem metabolismenya dan lain sebagainya. So, tetap di sini. Apa sih yang ditambahin enzim itu? Kita akan lanjut ya setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak buat Ziman Lovers yang selalu setia bersama kita ya, ngikutin acara ini dan banyak banget pengetahuan yang katanya bisa didapat. Jangan lupa juga kita ada YouTube channel Ziman Herbal yang bisa diakses kapan aja. Kalau Anda mungkin ada yang punya masalah dengan kesehatannya, bisa ya buka saja di situ, banyak pengetahuannya. Ziman Herbal. Follow ya, like, comment, and share. Oke, 081511103103 masih kita buka buat yang pengen bertanya. Tadi kita sudah bahas mengenai enzim dari dalam tubuh kita yang itu memang diproduksi oleh tubuh, yang fungsinya kita sudah tahu, ini dahsyat banget fungsinya ya, membantu sistem metabolisme tubuh. Nah, selain enzim endogen yang merupakan produksi oleh tubuh kita, rupanya kita juga butuh enzim dari luar ya Pak Nyoto ya. Yang membantu menggantikan, mungkin sudah banyak yang hilang, kurang, makanya banyak penyakit yang muncul. Nah, enzim dari luar itu kita bisa dapat dari apa Pak Nyoto? Jadi gini, kalau kita itu pada saat enzim kita sudah mulai rendah, ada sinyalnya. Jadi sinyal level enzim kita rendah dalam tubuh itu, satu, obesitas, kegemukan. Jadi orang yang gemuk itu enzimnya kurang. Atau orang yang kelewat kurus, susah gemuk juga enzimnya kurang. Kemudian imunitasnya rendah dan gampang alergi, dikit-dikit batuk, pilek, flu, radang tenggorokan, alergi, itu enzimnya rendah. Kemudian nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri sendi, kaku-kaku sendi, itu juga enzimnya kurang. Kelelahan kronis, gampang capek, bangun tidur bukannya seger, capek, aneh ya, istirahat bukannya seger, capek, itu kelelahan kronis. Ya, itu juga enzimnya kurang. Penuaan dini. Walaupun masih muda, tampaknya lebih tua dari usia sebenarnya. Itu enzimnya udah mau habis. Kemudian orang yang insomnia, susah tidur. Kemudian kalau perwanita itu datang bulannya nggak teratur, ya kan? Hormonnya tidak seimbang. Itu enzimnya juga sudah mulai melemah atau berkurang. Dan konstipasi itu sembelit, susah buang air besar, itu enzimnya kurang. Atau sebaliknya, dikit-dikit diare, dikit-dikit mencret, itu enzimnya kurang. Nah, berarti kalau kita udah punya sinyal level enzim kita udah rendah seperti itu, kita harus perkaya dari luar, konsumsi enzim eksogen. Dari mana itu? Dari makanan yang masih mentah, masih raw, masih seger, sayur-sayuran yang masih mentah, masih raw, tapi cari yang organik, yang higienis. Kita konsumsi lalapan mentah, kacang panjang, toge, apalagi ya yang mentah-mentah, sawi. Ya kan, selada, poh-pohan, banyak deh kita lalap, itu juga enzim. Kemudian makan buah-buahan, buah nanas, buah pisang, buah pepaya, buah aja, tukang buah aja deh ya, nanti tinggal cek sendiri deh apa aja yang ada. Jadi kalau itu tukang buah itu sebenarnya banyak enzim ya dia. Itu enzim semua, karena kan dia masih seger, ya kan. Kita konsumsi, tubuh kita banyak enzim, tubuh kita metabolismenya gampang tuh, buang sampahnya juga gampang. Racun-racun dalam tubuh gampang terbongkar. Cuma masalahnya kalau kita konsumsi itu, kita utang enzimnya udah kelihatan banyak, kita butuh suplemen yang memang saripati enzimnya pekat. Nah, jadi ada suatu suplemen ya namanya Ziman. Ziman itu sebenarnya singkatan enzim antioksidan. Karena dari saripati buah-buahan yang kaya dengan zat terapeutik, zat untuk mengobati tubuh kita, namanya disebut zat terapeutik ya. Itu diekstraksi ganda tanpa proses pemanasan. Jadi Ziman itu diproses tanpa pemanasan agar zat hidupnya tidak rusak. Jadi kita makan buah kaleng ataupun makan pisang goreng itu udah nggak ada enzimnya karena kan udah digoreng, udah dipanaskan. Pisang rebus nggak ada enzimnya walaupun ada nutrisinya, tapi kan enzimnya nggak ada untuk katalis metabolisme, untuk bongkar racunnya nggak ada. Tapi kalau pisang mentah itu maksudnya yang udah siap dimakan ya, tapi nggak perlu diapa-apakan, itu nggak dimasak, itu masih banyak enzim. Jadi dalam Ziman itu saripati dari buah noni atau mengkudu, delima, kemudian dari kulit manggis, kemudian dari pegagan, dari kurkuma, itu kan diekstraksinya dalam kondisi masih segar bugar, diekstraksi dingin, saripatinya diambil dalam kondisi dingin, jadi tidak rusak enzimnya, lalu
diekstraksinya 2 kali sehingga pekat. Ya kalau kita udah punya masalah sinyal enzim kita rendah, udah punya banyak masalah kesehatan, kita rutin aja minum 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Rutin pada saat enzim dalam tubuh kita itu bertambah dari luar, lama-lama tubuh kita mampu membantu untuk proses metabolisme, mampu membongkar semua sampah-sampah, mampu sebagai antioksidan dari seluruh kita, sehingga kita bisa menemukan kesehatan kita yang sudah hilang. Oke. Gitu. Nah, kalau mau tahu di mana bisa dapetin Ziman, banyak banget ada di marketplace atau langsung WhatsApp di 0877 90.300 ya. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Nanti kita habis break akan jawab ya. Yang sudah masuk ke 081511 103 103. Kita akan jawab pertanyaan Anda setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jadi semakin jatuh cinta dengan acara ini ya, karena semakin banyak pengetahuan yang kita bisa dapetin mengenai kesehatan. Oke, makanya jangan kemana-mana, pantengin terus ya. Ikutin juga, subscribe juga YouTube channel kita Ziman Herbal. Kita ke pertanyaan ya Pak Nyoto ya. Banyak pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Bunda Sugi. Halo Bunda Sugi, mudah-mudahan sehat ya Bunda Sugi ya. Thank you loh setia bersama Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Mau nanya nih, kalau di bagian bahu itu sering kenceng, kaku. Terus bagian kepala, otak kecil itu sering terasa sakit. Itu sebabnya apa ya Pak Nyoto? Terus solusinya gimana dong? Ya itu penyebabnya juga bisa karena frozen bahunya frozen gitu ya. Beku. Frozen shoulder lah bahasa kerennya gitu kan. Beku. Nah itu karena mungkin suka pakai angkat berat yang zaman dahulu sehingga traumatik apa segala macam sehingga terjadi frozen shoulder seperti itu. Tapi ternyata penyebab sekundernya kalau kita punya masalah dengan diabetes mellitus, gangguan tiroid, kita juga ada rematik, bahkan punya masalah dengan paru-paru seperti TBC, dan pernah kena stroke ataupun Parkinson. Nah, bahu itu cenderung mudah kaku ya, mudah frozen shoulder, mudah nggak nyaman. Nah, penyebabnya itu kan kadang-kadang menjalar sampai ke leher bagian bawah sampai ke atas dan sebagainya karena frozen shouldernya. Ya, jadi shouldernya maksud saya. Jadi kita harus mengatasinya dengan cara apa? Ya kita olahraga yang sifatnya melenturkan otot-otot di bahu kita, sehingga bisa membuat bahu yang tadinya kaku, otot tersebut bisa menjadi lebih lentur lagi. Ya, Tapi kalau bisa ya kita konsumsi juga suplemen yang fungsinya untuk mencegah terkena penyakit yang sekunder tadi. Frozen shouldernya kenapa? Oh karena ada diabetes, karena ada masalah dengan paru-paru misalnya kan. Ada masalah. Bisa nyampe situ ya Pak ya? Bisa, jadi gangguan tiroid juga bikin frozen shoulder. Kita punya masalah diabetes mellitus juga bisa frozen shoulder. Kita konsumsi, misalkan kita konsumsi suplemen seperti Ziman ini rutin pagi, siang, sore, malam. Moga-moga begitu kita punya masalah keluhan kesehatan penyakit degeneratifnya itu menurun, bisa menyebabkan nyeri-nyeri sendinya ataupun kaku-kaku di bahunya atau frozen shouldernya bisa berkurang ya. Sekaligus kita juga harus sering olahraga menggerakkan bagian bahunya itu agar peredaran darahnya tetap lancar di daerah yang kaku-kaku ataupun nyeri-nyeri di bahunya seperti itu. Oke, jadi bisa dibantu dengan Ziman ya, Iya. Bunda Sugi ya. Oke, berikutnya dari Ibu Yori di Ciputat. Saya ini punya migrain udah bertahun-tahun Pak Nyoto. Ziman ini bisa membantu nggak sih? Nah migrain yang udah bertahun-tahun itu kan namanya ya migrain kronis ya. Suatu penyakit yang bertahun-tahun tidak sembuh yang namanya kronis. Kalau kadang sembuh, kadang normal, kadang sakit ya masih subakut. Tapi kalau lama-lama sakitnya lebih intens, sakit akut, migrain akut. Tapi kalau udah jarang sembuh ya sudah kronis. Nah penyebab utama migrain itu kan macam-macam, tapi kebanyakan itu juga masalah pencernaan. Kalau kita punya masalah lambung ya, gastritis ataupun punya masalah dispepsia atau MAH, itu juga pencetus dari penyakit migrain. Jadi orang yang sering migrain ternyata asam lambungnya naik, kan seperti itu. Nah solusinya gimana? Ya pola makan kita mesti bener dulu. Kita mesti makannya itu pola makannya harus teratur. Kita juga konsumsi makanan yang tidak mencetus penyakit MAH atau dispepsia.
kita juga harus menjaga kualitas kesehatan kita. Nah, konsumsi Ziman rutin saat tubuh kita kekurangan enzim dari dalam, kita konsumsi enzim eksogen rutin, Ziman 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Moga-moga nanti kalau kita punya proses lambung kita metabolismenya membaik, kemudian kita juga punya lambung juga akan makin membaik lagi fungsinya, lama-lama migrain yang tadi sebenarnya bukan penyakit primer, itu kan sebenarnya sekunder ya, karena primernya dari asam lambung tersebut. Lama-lama migrainnya itu berkurang, intensitasnya lama-lama juga kita jarang migrain seperti itu. Jadi perbaiki dulu ya semua sistem fungsi organ tubuh kita, sistem pencernaan kita. Begitu sudah membaik, otomatis kita udah nggak ada lagi deh cerita kita kena migrain, sakit kepala, kepala separuh, sakit kepala seprapat ya kan. Jungkir balik ya. Iya, bisa teratasi kalau kita mampu meningkatkan kualitas kesehatan kita dengan konsumsi suplemen yang tepat seperti itu. Sebetulnya inti dari ini semua tadi sudah kita bahas ya, bahwa penyakit itu nggak ada kalau enzim dalam tubuh kita ini masih bekerja secara optimal. Betul. Makanya dari sekarang kita sadarin aja kalau memang kita merasa bahwa terlalu boros enzim, kurang enzim, atau mungkin juga akan lakukan preventif ya untuk menjaga enzimnya senantiasa bagus, tambahkan saja dengan Ziman karena ini adalah enzim antioksidan yang diprosesnya dingin. Pak Nyato udah jelasin kenapa dingin menjadi penting, karena kandungan-kandungan di dalamnya masih asli ya dan pekat. Betul. Gitu. 1 hari 5 tetes 3-4 kali dirutinin. Yang pengen tahu di mana cara nyarinya Ziman, langsung WhatsApp 0877 90.300. Pak Nyato, kok kita sudah selesai sih? Iya, cepat sekali ya. Padahal masih banyak yang ingin kita bahas gitu ya. Gak usah nangis Pak, ini tisunya Pak. Iya, besok masih ketemu lagi. Dalam kondisi puasa. Oke. Emang sih sedih banget ya kalau mau pisahan karena asik banget kita di sini. Tapi waktu juga yang membatasi, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak partisipasinya Nina Amelia. Saya Nyato Stianto. Salam sehat awet muda bersama Ziman.